jambak rambutnya ke belakang, ditempeleng 2 kali. Gue sampai bilang, ya Tuhan, tolong dong, tolong dong. Gue teriak-teriak dengan harapan ada orang lain lewat. Gue bilang, boy, tolong, tolong, tolong. Di saat itu gue lihat itu mbak ngeliat ke gue, udah dengan air mata ya, maksudnya dia menangis saat itu. Jadi jujur saat itu gue rasa takut itu, maksudnya gini ya, gue nggak tahu itu orang apa bukan, tapi sedih yang gue lihat. Dan centeng-centeng yang tadi 6 itu langsung ngerubungin dia, dan mereka cara ngangkatnya dia itu digotong. Jadi ada yang 2 pegang atas, 2 pegang bawah, digotong gitu, lewatin gue, arah balik lagi, dan centeng itu nggak ngeliat gue, tapi si mbak itu ngeliatin gue terus. Dengan air mata dia ngeliatin gue terus. Dan terakhir dia sempat ngomong gitu, bang, tolong bang. Tapi gue nggak berani. Jadi gini, buset, ini udah total udah 9 orang nih. Apalah daya gue waktu itu kan gue kurus kering gitu. Waduh, gue bilang, gue cuma berdoa, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, ada orang gitu. Udah, dia dibawa. Dan gue ngeliat, jadi sebelum jembatan, mereka ke bawah, kayak ke bawah jembatan itu. Dan di bawah gue liat kayak udah ada orang lagi yang nunggu. Oke. Nah, di saat itu kaki gue bisa jalan. Tapi dia udah lewat ya. Kaki udah jalan, tapi gue nggak berani ngikutin karena apa? Ini gue tau udah banyak orang. Logikanya gini, gue pengen nolong, tapi gimana gue gitu loh. Dan akhirnya gue cuma sampai ke jembatan yang ke seberang itu. Gue ngeliat dari atas jembatan, gue ngelongok. Itu dia tuh dibawa sama mereka ke bawah. Nah, di situ ada kayak batu-batu kali ya, dan gue kaget di bawah itu kali. Yang awalnya gue tahu itu kali kayaknya nggak kayak gitu deh istilahnya. Ini bener-bener kali kayak kali zaman dulu ya, ada batu-batunya. Jadi nggak ada penghalangnya. Gue lihat mereka bawa dia situ, ada deket batu-batu, ditempelengin semua, dijam. Jadi kayak dapat siksa yang gue lihat. Dan maaf kata ya, datang dari arah sebelah kali itu ada 4 orang, salah satunya kayak orang kaya ya, maksudnya kayak saudagar gitu, karena pakaian paling rapih. Dan dia instruksi mereka, dia komando gini, habisin. Pas gue denger itu, gue sempat teriak, gue bilang, waduh bang, tolong bang, jangan. Gue teriak-teriak gitu. Nah, waktu gue teriak itu, si perempuan itu ngeliat gue, tapi dia udah gak berani minta tolong, kayak udah pasrah. Nah, tapi si saudagar ini, si orang kaya ini, dia ngeliat gue. Dia natap ke gue, tapi natapnya ketawa gitu. Tawa gitu, dan gue bilang, aduh, kenapa? Gue ngeliat, aduh mau mampus nih orang nih. Udah. Dan benar, gak lama dari itu, 2 orang yang megang kaki dia, itu langsung taruh jadi kayak di tanah becek gitu, ditaruh gitu, dan maaf kata ya, dibuka semua bajunya dia, dan dipakai secara beramai-ramai. Jadi total 9 orang dipakai, dia secara itu, dan itu gue ngeliat, dan ibarat kata, aduh sangat nggak etis ya. Jadi bahkan ada yang sementara perkosa dia sembari nonjokin ada. Jadi benar-benar dia itu ngalamin siksaan. Nah, singkat cerita, pas yang ke-9 ini selesai, itu kondisi dia saat itu masih nggak berbusana ya, tapi sini itu udah bengep-bengep, dan udah ada yang mungkin darah ya, karena dipukulin. Nah, di saat itu gue kira dia udah mati. Nah, pas mereka udah selesai gitu, mereka cuma lempar begitu ke pinggir kali itu, dan gue lihat dia masih bergerak gitu. Terus salah satu yang orang-orang tadi ini bilang masih hidup. Nah, di saat itu gue ngeliat dia diangkat lagi ke atas batu, dan di situ gue lihat salah satunya itu kayak bukan keris ya, tapi pisau panjangnya segini. Dia cabut ditusuk pas di perutnya. Itu dia teriak. Pas dia teriak, yang satu jambak ke belakang, kepalanya digetok ke batu. Dan itu di saat itu gue ngeliatnya itu kaget dan nangis. Saat itu gue nangis karena apa? Ini kejem banget. Dan pas digetok ke batu itu dia mati ya.